Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Senang berjumpa dengan Anda. Saya berharap pada kesempatan ini Anda selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan sejahtera. Kali ini kita akan bahas bersama tentang topik perubahan-perubahan secara fisiologis pada lansia. Saya yakin Anda pernah melayani atau merawat di rumah terkait dengan lansia. Untuk itu akan lebih bagus apabila kita memiliki pengalaman-pengalaman baru terkait dengan apa perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi pada lansia. Untuk itu mari kita ikuti pembahasan selanjutnya. Perubahan fisiologis pada lansia yang akan kita capai hari ini yaitu ada 9 perubahan, meliputi perubahan sistem neurologi, panca indera, sistem kardiovaskuler, sistem gastrointestinal, sistem urinari, sistem reproduksi dan kegiatan seksual, sistem muskuloskeletal, sistem integumen dan jaringan ikat, serta sistem endokrin dan metabolisme. Proses menjadi tua itu usia lanjut merupakan suatu proses alami yang tidak dapat dihindari. Dalam struktur anatomik dapat terlihat tanda kemunduran di dalam sel yang berlangsung secara alamiah, terus-menerus dan berkesinambungan yang dalam keadaan lanjut menyebabkan perubahan anatomik maupun fisiologik dan biokimis serta mental psikologis. Perubahan yang menandakan proses menua antara lain adalah perubahan fisiologis pada sistem sel, yaitu sistem neurologi, sistem panca indera, sistem kardiovaskuler, sistem gastrointestinal, sistem urinari, sistem reproduksi, sistem muskuloskeletal, sistem integumen, dan sistem endokrin. Yang pertama adalah perubahan sistem sel. Secara fisiologis, jumlah sel tubuh semakin sedikit dan lebih besar ukurannya. Jadi, sel tubuh para lansia ini selnya semakin berkurang atau sedikit, tetapi terkait dengan ukuran sel itu sendiri semakin besar. Jumlahnya tidak banyak, tetapi ukurannya besar. Juga jumlah cairan tubuh dan cairan intrasel berkurang. Jadi kalau manusia itu terdiri dari 78% adalah cairan, ini pada lansia mengalami pengurangan, termasuk yang ada di dalam sel. Kemudian juga proporsi protein otak, otot, ginjal, darah, dan hati juga mulai menurun. Jadi banyaknya komponen tersebut juga mulai turun. Jumlah sel otak pun juga mulai turun, yaitu antara 5 sampai dengan 10%. Terjadinya mekanisme perbaikan sel yang mulai terganggu. Selain itu juga terjadi atrofi pada otak. Kemudian berikutnya adalah perubahan sistem neurologi. Di dalam perubahan sistem neurologi ini bisa diketahui bahwa berat otak menurun 10 sampai 20%. Jadi berat otak ini menurun 10 sampai 20%. Selain itu juga mengecilnya saraf panca indera dan juga kurang sensitif terhadap sentuhan. Jadi disentuh itu tidak begitu terasa. Hubungan persarapan, jadi antara saraf dengan saraf ini ada hubungan keeratan dan maupun kerenggangannya sudah mulai merenggang. Jadi hubungannya mulai turun dengan cepat, merenggang. Selain itu juga merespon dan waktu untuk berpikir lambat. Jadi kalau diajak berbicara untuk menangkap dan merespon kembali, mengembalikannya itu lambat. Juga berkurangnya penglihatan, hilangnya pendengaran, mengecilnya saraf penciuman, dan perasa lebih sensitif terhadap perubahan suhu dengan rendahnya ketahanan terhadap dingin. Artinya si lansia ini mudah mengalami
kedinginan, apalagi di musim-musim bulan Juni, Juli ini musimnya adalah musim dingin. Selain itu juga meningkatnya lipopusin sepanjang neuron. Jadi neuron atau saraf itu di sana ada lipopusin sehingga terjadi vasokonstriksi dan vasodilatasi yang incomplete. Jadi pembuluh darah ini mengalami penyempitan dan pelebarannya yang tidak matur, tidak matang ya, tidak sempurna gitu maksudnya. Kemudian perubahan pada panca indera. Panca indera penglihatan yaitu hilangnya irama kelopak mata dan lemahnya kelopak mata menyebabkan ptosis malposisi kelopak mata. Jadi berkedipnya ini mulai tidak berirama. Kadang-kadang nggak begitu banyak kedip, kadang-kadang banyak kedip, tidak teratur iramanya ya untuk berkedipnya ini. Alis mata menjadi kasar dan berwarna abu-abu. Alisnya ini menjadi kasar, artinya bulunya itu semakin besar-besar dan tidak banyak, dan warnanya semakin abu-abu mengarah ke memutih ya. Membran konjungtiva mengering karena kurangnya kuantitas dan kualitas produksi air mata sehingga menjadi sedikit dan menimbulkan rasa gatal. Jadi di dalam konjungtiva itu di bagian bawah ini biasanya terpenuhi ya cairannya. Ini di usia lanjut itu mulai mengering sehingga sering dikucek-kucek karena merasa ada perasaan gatal. Padahal perasaan gatal ini adalah gatal karena kering, kurangnya cairan atau pelumas di sekitar kelopak mata. Kemudian kemampuan akomodasinya juga menurun. Dari penglihatannya akomodasinya menurun. Ruang yang dicakup ini mulai menurun, tidak bisa lebar, tapi semakin menyempit. Kornea lebih berbentuk sferis, korneanya ya. Sfinkter pupil timbul sklerosis dan hilangnya respon terhadap sinar. Artinya di situ sfinkternya itu refleksnya nggak begitu bagus. Begitu ada sinar nggak secepatnya menyempit. Nah, kalau ada sinar nggak cepat menyempit berarti akhirnya silo begini ya, akhirnya silo ya. Kalau masih muda itu cepat menyempit sehingga tidak silo. Kalau usia lanjut karena responnya nggak cepat akhirnya silo, akhirnya seperti ini gayanya. Lensa lebih suram, kekeruhan pada lensa di usia lanjut biasanya. Kalau masa mudanya itu sering mengkonsumsi banyak karbo atau banyak gula, ini mata bisa mengalami keruh lensanya ya, di lensa tengahnya ini bisa mengalami keruh. Meningkatnya ambang pengamatan sinar, daya adaptasi terhadap kegelapan lebih lambat, susah melihat dalam cahaya gelap. Jadi terang ya susah, posisi gelap ya susah. Nah, menurunnya lapang pandang dan berkurangnya luas pandang. Lapang pandangnya ini menurun, tidak bisa lebar, tidak bisa luas. Menurunnya daya membedakan warna biru atau warna hijau pada skala. Jadi kalau dites pakai huruf tekek, jadi pakai huruf tokek itu biasanya ada angka. Nah, itu sering salah kalau kita tes dengan huruf tes warna ya, dengan huruf tekek. Kemudian berikutnya adalah panca indera, perubahan panca indera pada pendengaran. Bagaimana dengan pendengaran? Daun telinga tampak membesar karena formasi kartilago, yaitu formasinya ini, tulang rawannya ini yang menerus dan hilangnya elastisitas kulit. Jadi ininya yang akan berubah ya, daun telinganya ini. Kanal auditori menyempit karena kolaps bagian dalam. Jadi lubangnya ini, lubang telinga ini menjadi menyempit. Lapisan kanal pendengaran menjadi kasar dan kaku. Selain menyempit, juga lubang ini menjadi
kasar dan kaku. Penurunan lamban dari fungsi sensori neural, teknik komunikasi terganggu karena terjadi penurunan lambat ya, dari fungsi ya, kalau dengar suara begitu masuk ditangkap gendang telinga disalurkan ke saraf yang ada di saraf otak, yaitu saraf auditori. Lambat itu pencapaiannya ke sana, untuk dipersepsikan lambat, sehingga akan ha ha ha. Nah, kalau diajak ngomong aku nggak dengar, ha ha ha. Kalau ngomong dengan saya sekarang, kalau nggak menghadap nggak dengar. Karena maklum di situ ada perubahan. Juga atrofi membran timpani menyebabkan otosklerosis. Jadi membran timpani, gendang telinganya ini mengalami pengecilan. Ya, gendangnya mengalami menyempit gendangnya. Pengumpulan dan penegerasan pengumpulan jadi banyaknya, juga pengerasan serumen karena meningkatnya keratin. Jadi pada lansia biasanya itu serumennya itu semakin banyak dan keras. Jadi perlu perawatan. Jadi dalam 1 bulan 2 bulan perlu dilihat telinganya apakah ada banyak serumen yang mengumpul dan pada kondisi yang keras. Harapannya jangan sampai mengumpul banyak, sudah bisa dihilangkan. Kemudian terjadinya tinnitus. Tinnitus itu benging, tit, tit, tit. Seperti ada suaranya hewan yang namanya suaranya tengis ya, suara tengis atau suara garengpung. Berikutnya presbyakusis, yaitu gangguan pada pendengaran, hilangnya kemampuan daya pendengaran pada telinga dalam. Jadi benar-benar tidak mendengarkan, terutama terhadap bunyi suara. Antara lain adalah nada yang tinggi, jadi suara yang melengking itu nggak mendengarkan. Suara yang tidak jelas, suara yang kemerubuk, banyak orang bicara, ada satu orang bicara, yang lain juga ikut bicara, untuk menangkap satu orang misalnya narasumber yang bicara sulit. Selain audiennya bicara, narasumbernya bicara. Kalau lansia disuruh menangkap suaranya si narasumber akan menjadi sulit. Sulit mengerti kata-kata. 50% terjadi pada usia di atas 65 tahun. Ya, berbahagialah bagi bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek yang usia 65 tahun ke atas masih bisa mendengarkan. Ya, berarti itu suatu kenikmatan. Berikutnya adalah perubahan panca indera pada pengecap dan penghidu. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan mukosa oral. Jadi bagian selaput lendir mulut dan lidah, serta patologi meatus nasalis. Jadi lapisan dalam pipi ini, yaitu mulut, juga lidah dan saluran nasal dari hidung ini mulai mengalami perubahan, biasanya agak mengering ya. Kemunduran usia menjadi sensitif terhadap pencemaran udara dan rangsangan zat kimia, sehingga harus menjaga kebersihan mulut saat bersin dan batuk. Jadi dengan kemunduran usia ini menjadi sensitif, biasanya kena debu langsung bersin, kena makanan yang bergetah langsung bagian mulut ini, pipi dalam ini langsung bagian selaput lendirnya menebal. Biasanya kalau makan terus tergigit pipinya. Juga vertigo, yaitu rasa pusing akibat gangguan keseimbangan, sehingga lansia diajarkan dengan latihan untuk mengurangi pusing, seperti gerakan lambat, menghindar dari cahaya yang menyilaukan. Jadi vertigo itu seperti berputar keliling ya, seperti berputar keliling. Dan menakutkan kalau belum kenal. Kalau sudah kenal ya insya Allah tidak begitu menakutkan.
Menurunnya kemampuan pengecap. Jadi pengecapnya ini mulai mengalami gangguan di papila-papila lidah, itu mengalami penebalan, papilanya menjadi tebal. Akhirnya yang terjadi apa? Manis kurang manis, sudah manis kurang manis, sudah asin kurang asin, sehingga akhirnya terjadi peningkatan macam-macam. Bisa gulanya tinggi, bisa tensinya yang tinggi, gara-gara pengecapannya mulai menurun. Menurunnya kemampuan penghidup sehingga mengakibatkan selera makan berkurang. Artinya ini jelas soto, mestinya itu lezat, enak, very nice. Tapi bagi lansia begitu disodori soto masih kedul-kedul, kelihatan ya uapnya soto itu tidak merasakan bau yang sedap terhadap makanan soto tadi itu, sehingga apa yang terjadi? Males makan. Kemudian berikutnya adalah perubahan panca indera. Di dalam perubahan panca indera peraba itu terjadi hilangnya sensitivitas ringan karena menurunnya densitas reseptor kutan untuk sensasi sentuhan. Jadi di perabaan gini, kulit ini diraba ini tidak begitu merasa, karena apa, yang menangkap sensor di kulit ini kalau disentuh ini sudah tidak begitu terasa. Begitu pada lansia akan mengalami hal yang apa itu, benar-benar kebal ya, kebal. Beda dengan yang anak muda yang usia 20, kalau dari sentuh sini sudah gereng gitu ya. Meningkatnya progresivitas batas vibratori taktil karena perubahan sensitivitas reseptor corpus pagini. Artinya di sana tidak progresif batas vibratorinya, ya. Taktilnya juga karena perubahan sensitivitas. Dan juga kemunduran dalam merasakan sakit. Jadi sudah jelas-jelas ini kondisi memar, merah-merah, memar, kena roda paksa, tapi nggak begitu dirasakan, karena ternyata memang tidak merasakan sakit. Kemunduran dalam merasakan tekanan, panas, dan dingin. Iya, dengan gangguan perabaan ini kena tekanan panas, ya, tidak terasa apa-apa. Nah, kena tekanan dicubit, ya tidak terasa. Ya, kena dingin tidak terasa. Karena bagian kulit yang sebetulnya kulit ini merupakan banyak saraf, tapi tidak merasakan apa-apa. Itu gangguan dalam peraba. Berikutnya yaitu perubahan sistem pulmonal atau sistem pernafasan. Dinding dada, tulangnya mengalami osteoporosis. Jadi di dinding dada sini tulangnya mulai mengalami pengeroposan. Tulang rawan, yaitu yang ada di sini, tulang rawan mengalami osifikasi sehingga terjadi perubahan bentuk dan ukuran dada, sehingga menyebabkan sudut epigastrik mengecil dan volume rongga dada mengecil. Biasanya kalau itu tidak banyak berubah posisi tidurnya, karena kita kalau tidur disarankan miring kanan, yang tidak pernah bervariasi kiri sebentar tapi kanan terus, akhirnya daerah dada sini akhirnya bisa menyempit. Bisa menyempit dan akhirnya rongga atau volumenya dada mengecil. Perubahan bentuk, ukuran, dan volume rongga dada akan merubah mekanika pernafasan menjadi dangkal, timbul keluhan sesak nafas. Jadi lama-lama kalau posisi atau volume dari dada kita ini mengalami pengecilan, ada perubahan, maka lama-lama juga akan nafas kita akan menjadi dangkal, dan juga lama-lama akan timbul keluhan sesak nafas. Harapannya kalau tidur bisa bervariasi, walaupun posisi kanan ini lebih banyak, tapi sesekali juga harus ke kiri. Perubahan struktur anatomik
saluran napas akan menimbulkan penumpukan udara dalam alveolus atau terjadi gangguan pendistribusiannya. Artinya itu di dalam paru kita ini, kalau misalnya kita perokok, maka struktur atau anatominya di dalam paru kita ini, alveolinya akan tertutup tar. Maka pada saat di usia tua kita ini biasanya akan mengalami kesulitan terjadinya pertukaran oksigen dengan gas CO2, O2 dengan CO2. Ini harus bisa bertukar. Ya. Karena alveolinya terganggu, mungkin tertutup, adanya tar karena biasa merokok. Nah, ini sulit untuk masuk. Yang dari dalam sulit untuk keluar. Otot pernafasan akibat atrofi mengalami kelemahan dan menjadi kaku. Ototnya pernafasan itu termasuk otot interkostal, ya, otot antar iga. Kalau ini mulai mengerut atau mengecil, maka akan mengalami kelemahan dan menjadi kaku. Otot pernafasan kaku dan kehilangan kekuatan sehingga volume udara inspirasi berkurang. Pada saat kita nafas, ini volumenya akan berkurang karena otot-otot interkostalnya ini kaku, sehingga pernafasan cepat dan dangkal akan terjadi. Nah, harapannya ini akan dilatih setiap hari dengan latihan nafas dalam setiap hari. Ya, dilakukan setiap hari minimal 1 kali di pagi hari. Nah, jadi setelah acara sholat langsung diteruskan dengan latihan nafas. Struktur jaringan parenkim paru atau jaringan paru, jadi paru kita ada 2 kiri kanan, bronchiolus salurannya, ductus alveolaris, jadi yang ada di sekitar paru. Juga alveolus membesar secara progresif sehingga terjadi emfisema sinilis. Jadi kalau posisinya itu membesar atau melebar, maka akan terjadi emfisema sinilis. Artinya sesak, kondisi sesak dalam bernafas, tapi karena itu usia tua. Tapi kalau itu dilatih sejak muda, tidak akan terjadi. Berikutnya adalah struktur kolagen dan elastin dinding saluran nafas perifer berkurang kualitasnya sehingga menyebabkan elastisitas jaringan parenkim paru juga mengurang karena kolagen dan elastinnya tidak ada. Jadi serabut-serabut elastin dan kolagen mulai ya bisa dikatakan berkurang kualitasnya, maka akan terjadi tingkat kekenyalan, tingkat elastisitas dan fleksibilitas daripada namanya paru-paru kita ini juga akan berkurang. Penurunan aktivitas silia, rambut, getar yang ada di hidung maupun yang ada di bronkus atau saluran nafas menyebabkan penurunan reaksi batuk sehingga potensial terjadi penumpukan sekret di daerah dada sini. Penurunan aktivitas paru sehingga jumlah udara pernafasan yang masuk ke paru mengalami penurunan. Kalau pada pernafasan yang tenang kira-kira 500 ml. Artinya bisa keluar masuk 500 ml. Alveoli semakin melebar dan jumlahnya berkurang. Jadi lubang-lubang alveoli mulai melebar, dilatasi. Ya. Tapi sayangnya jumlahnya berkurang. Luas permukaan normal itu 50 meter kubik atau menyebabkan terganggunya proses difusi. Jadi antara oksigen yang mau masuk dan CO2 yang mau keluar ini mengalami kegangguan, ya, mengalami gangguan. Proses difusi atau penyerapannya ini sulit, mulai kesulitan. Penurunan O2 arteri menjadi 75 mm hidragirum mengganggu proses oksigenasi dari hemoglobin sehingga O2 tidak terangkut semuanya ke jaringan. Dia mulai turun.
oksigen arteri mulai turun tekanannya, sehingga untuk diangkut oleh hemoglobin ke seluruh jaringan juga mengalami kesulitan. CO2 atau karbon monoksida pada arteri tidak berganti, sehingga komposisi O2 dalam arteri juga turun yang lama-kelamaan menjadi racun pada tubuh sendiri. Artinya kalau CO2 atau karbon dioksida ini adalah menumpuk di dalam darah dan tidak bisa bertukar dengan oksigen atau O2, yang terjadi maka darah kita akan mengalami keracunan dan sel tubuh kita juga akan mengalami keracunan oleh diri kita sendiri. Artinya di sana banyak radikal bebas. Kemampuan batuk berkurang sehingga pengeluaran sekret dari saluran nafas berkurang, sehingga potensial terjadinya penyumbatan atau obstruksi. Nah, itu untuk sistem paru atau pernafasan. Berikutnya adalah perubahan pada sistem kardiovaskuler, yaitu katup jantung menebal dan menjadi kaku. Katupnya yang mestinya itu lentur, fleksibel, ini menjadi kaku gara-gara menjadi tebal. Elastisitas aorta turun. Jadi pembuluh darah arteri yang keluar dari jantung yang dikatakan sebagai aorta, itu pembuluh darah arteri yang paling besar, ini juga mengalami kekakuan, tidak elastis lagi. Ventrikel kiri menebal sehingga menurunnya kekuatan kontraksi, karena ventrikel kiri ini digunakan untuk memompa yang paling kuat das gitu, jazz gitu. Ini karena menebal sehingga juga turun kontraksinya, kekuatan kontraksinya turun. Kemampuan jantung memompa darah turun 1% per tahun sesudah berusia 20 tahun. Hal ini menyebabkan menurunnya kontraksi dan volumenya. Jadi jantung manusia itu begitu usia 20, maka kemampuannya akan turun 1% per tahun. Kalau itu hidupnya masih 30 tahun lagi, maka penurunan akan menjadi 30%. Makanya perlu dilatih terus. Latihan jantung sehat. Kemudian kehilangan elastisitas atau kelenturan pembuluh darah, kurangnya efektivitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi. Jadi oksigenasi yang terjadi di daerah yang terjauh ini kalau tidak efektif, pertukaran gas itu tidak efektif, perubahan posisi dari tidur ke duduk atau duduk ke berdiri bisa menyebabkan tekanan darah turun menjadi 65 mm hidragirum, sehingga akan mengakibatkan pusing mendadak, yang biasa dikatakan sebagai hipotensi ortostatik. Artinya tekanan darahnya turun gara-gara perubahan posisi dari tidur langsung duduk atau dari tidur langsung terus berdiri. Tekanan darah meningkat akibat meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer. Jadi tekanan darah itu juga bisa meningkat kalau di sini ada resistensi atau tahanan pembuluh darah perifer. Normalnya adalah 170/95 mm hidragirum. Berikutnya adalah perubahan sistem gastrointestinal atau saluran pencernaan, yaitu kehilangan gigi yang di atas. Saluran pencernaan kita itu mulai dari bibir ini masuk ke kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus besar, kemudian anus yang paling bawah. Kemudian perubahannya apa? Yaitu kehilangan gigi. Begitu usianya semakin bertambah, giginya semakin rusak, keropos. Apalagi para ibu-ibu yang sudah menopause,
maka dengan kurangnya hormon kewanitaan akan mempengaruhi aktivitas atau kegiatan hormonal yang lain, sehingga yang namanya tulang atau kalsium tulang tidak bisa diserap, malah akan dikeluarkan gara-gara untuk memenuhi. Dampaknya giginya akan tanggal atau kropos. Indra pengecap turun. Jadi pengecapnya ini karena posisi lidah, kondisi lidah secara anatomis mulai menebal, papilanya yang ada di lidah itu mulai kandel tebal-tebal, yang terjadi tidak bisa merasakan manis, tidak bisa merasakan asin. Tapi sebaiknya kita minum dulu dengan jus jambu ini, kita merasakan enggak? Lezat. Jadi dengan jus jambu ini kita merasakan bahwa di usia saya sekarang ini masih bisa merasakan bahwa jambu adalah rasanya manis dan beraroma khas jambu. Ini penting di masa pandemi ini, bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh. Hehe. Berikutnya adalah oesophagus melebar. Jadi saluran dari sini ke bawah itu mengalami pelebaran. Ya, ke lambung mengalami pelebaran. Yang dilewati makanan kita kemudian masuk lambung itu namanya oesophagus, itu mulai melebar. Rasa lapar turun. Jadi rasa lapar mulai turun. Asam lambung turun. Asam lambungnya juga mulai berkurang. Padahal asam lambung ini berfungsi untuk menghancurkan makanan. Waktu pengosongan lambung juga turun. Pengosongannya juga turun sehingga lansia akan tetap merasakan kenyang walaupun sampai siang atau sampai sore. Peristaltik melemah. Jadi usus kita ini kalau di masa-masa usia lanjut mengalami peristaltiknya awalnya adalah normal, ya bergelombang. Kalau kita dengarkan pakai stetoskop bergelombang normal. Ini di usia-usia lanjut itu jarang terdengar. Kemampuan absorpsinya juga turun. Jadi usus itu untuk menyerap makanan dimasukkan ke tubuh kita ini juga mengalami kesulitan. Makanya kita mesti harus sering yang namanya pembersihan usus. Hati makin mengecil, jadi levernya pun juga makin mengkerut ya, makin mengecil atau atrofi. Berikutnya adalah sistem urinari atau sistem perkencingan. Yang pertama adalah ginjal juga semakin mengecil, jadi pada lansia itu ginjalnya semakin tidak normal, artinya semakin mengecil. Terus nefronnya ini mulai atrofi juga mengecil. Nefron ini adalah saringannya. Jadi kalau misalnya itu kita ibaratkan itu busa saringan ini mulai juga atrofi mengecil. Aliran darah ke ginjal turun sampai 50%. Fungsi tubulus berkurang sehingga kurang mampu memekatkan urin. Jadi urinnya ini urin ini tidak begitu pekat ya akhirnya, karena fungsinya merosot. Dan akan mengalami yang namanya protein uri. Kalau misalnya kita makan asupan makanan yang berprotein tinggi, hati-hati, karena ginjal usia lanjut mulai fungsinya mulai tidak bagus. Sehingga kalau misalnya protein tinggi dimakan, bisa kencingnya ini mengandung protein. Blood ureum natrium meningkat. Jadi sampahnya itu meningkat di dalam darah. Ya, karena apa? Proses filtrasinya, proses pembersihannya mulai terganggu. Ya, sehingga tubuhnya juga sakit-sakit semua. Makanya mesti harus hati-hati kalau mengkonsumsi protein tinggi. Ambang ginjal terhadap glukosa meningkat. Kapasitas kandung kemih menurun 200 ml
karena otot-otot yang melemah. Sehingga apa yang terjadi? Sering kencing. Karena volumenya kandung kencing ini turun 1 gelas. Yang tadinya tidak, sekarang turun 200 ml itu 1 gelas. Sehingga akhirnya sering kencing, apalagi kalau malam. Frekuensi berkemih meningkat, sering kencing. Kandung kemih sulit dikosongkan karena adanya pembesaran prostat. Ini biasanya pada laki-laki. Hati-hati bagi kakek-kakek, nenek-nenek, kakek-kakek, sorry, bukan nenek-nenek, kakek-kakek saja. Kalau mau berangkat tidur tidak perlu minum air putih supaya malam tidak menahan kencing. Kalau menahan kencing nanti lama-lama yang terjadi adalah terjadi pembesaran prostat, tetapi bukan yang jenis ganas, bukan yang jenis ganas. Kemudian berikutnya adalah perubahan sistem reproduksi. Perubahan sistem reproduksi ini yang pertama adalah selaput lendir vagina mulai mengering. Jadi di daerah vagina saluran channelnya ini mulai gersang ya, tidak begitu bagus, gersang, mengering. Menciutnya ovarium dan uterus. Jadi di daerah uterus ini mulai juga menciut, mulai layu. Atrofi payudara, payudaranya juga mulai layu juga. Testis masih memproduksi. Ini testis masih memproduksi meskipun ada penurunan secara berangsur-angsur. Nah, ini pada laki-laki. Dorongan seks menetap sampai usia lebih dari 70 tahun asal kondisi kesehatan baik. Ini laki-laki. Jadi testis masih bisa produksi. Apa produksinya? Jelas dong, produksinya sperma. Artinya masih bisa menghamili. Ya, dorongan seks untuk laki-laki masih tetap dengan catatan kondisi sehat. Kalau tidak sehat, boro-boro. Berikutnya adalah perubahan sistem reproduksi. Di dalam perubahan sistem reproduksi pada lansia ini, ini terulang lagi. Perubahan sistem muskuloskeletal. Perubahan muskuloskeletal pada lansia ini terjadi tulang kehilangan kapasitasnya. Jadi kekerasannya sehingga mudah rapuh, maka akan meningkatkan risiko terjadinya fraktur atau kifosis. Kifosis dan fraktur. Kifosis seperti apa? Jadi kondisi agak membungkuk. Kalau dilihat dari samping kelihatan. Atau bisa juga terjadi lordosis di daerah pinggang ini, nekuknya itu jelek. Kalau kifosis daerah punggung, bukan pinggang tapi punggung, ini juga akan kelihatan membungkuk gitu ya. Dan mudah sekali fraktur. Kena benturan sedikit bisa patah karena kapasitas tulangnya mulai rapuh. Persendian membesar dan menjadi kaku. Jadi sendinya ini mulai membesar. Sendi-sendinya mulai membesar dan kaku. Pinggang, lutut serta jari-jari terbatas. Serta diskus intervertebralis, ruas-ruas tulang belakang, menipis dan menjadi pendek. Selain tipis, pendek. Apa yang terjadi begitu usia 60 ke atas? Maka akan tampak kalau diukur di posyandu, tinggi badannya semakin memendek. Jadi kita tidak heran karena itu fisiologis, semakin memendek. Tapi harapannya memendek ini kalau bisa tidak terjadi progresif, cepat. Belum 60 sudah memendek, jangan sampai.
Kalau bisa ya 85 baru kelihatan mendek gitu. Juga pada wanita lansia lebih besar risiko fraktur. Biasanya ini pada perempuan, mudah jatuh dan akhirnya risiko fraktur. Kemudian berikutnya adalah perubahan sistem integumen dan jaringan ikat. Sistem kulit. Nah, sistem kulit, yaitu kulit keriput akibat kehilangan jaringan lemak. Bantalan lemak di bawah kulit mulai hilang, sehingga ini keriput. Kebetulan ini tidak begitu keriput. Kalau kemarin-kemarin keriput karena kurang makan. Kulit kering dan kurang elastis karena menurunnya cairan dan hilangnya jaringan adiposa, yaitu jaringan atau bantalan kulit di bawahnya ini jaringan lemak mulai hilang. Kelenjar keringat mulai tak bekerja dengan baik sehingga tidak begitu tahan terhadap panas dengan temperatur yang tinggi. Kondisi kelenjar keringatnya ini kalau normal, begitu panas keluar keringat menguap, maka terjadi proses pendinginan. Nah, pada lansia tidak terjadi. Begitu kondisi iklim panas, tidak keluar keringat, yang terjadi apa? Tidak ada penguapan keringat, maka pendinginan tidak ada, sehingga kipas-kipas. Kulit pucat dan terdapat bintik-bintik hitam akibat menurunnya aliran darah dan menurunnya sel yang memproduksi pigmen. Jadi sel atau kelenjar yang memproduksi warna kulit ini mulai menurun, sehingga kulitnya kelihatan pucat, bintik-bintik hitam. Sudah pucat, kelihatan bintik-bintik hitam, maka mesti harus dipelihara dengan minum vitamin E, itu ya. Menurunnya aliran darah dalam kulit juga menyebabkan penyembuhan luka kurang baik. Jadi kalau terjadi luka karena aliran darahnya tidak bagus, maka penyembuhan luka ini menjadi lambat. Kuku pada jari tangan dan kaki menjadi tebal dan rapuh. Wah, seperti kuku kuda. Jadi kuku ini akhirnya ini menebal. Ini terasa sekali kalau kuku ini menebal, ya, karena usia. Pertumbuhan rambut berhenti, rambut menipis dan botak, serta warna rambut kelabu. Wah, seperti ini ya. Ini pertumbuhannya ini dulu, ini tampan ini dulu, waktu mudanya tampan. Tapi begitu tua kelihatan menjadi anggota perbakin ya. Artinya saya termasuk anggota perbakin karena saya masuk di persatuan Batuk Kinclong ya, perbakin. Pada wanita lebih dari 60 tahun rambut wajah meningkat dan kadang menurun. Artinya wajah ini pada usia lanjut, para wanita ini rambutnya menipis ini malah kelihatan, rambut tipisnya kelihatan. Pada saat muda tidak ada. Kemudian perubahan pada termostat, ya, pusat pengatur panas atau suhu tubuh. Temperatur tubuh menurun akibat kecepatan metabolismenya juga menurun. Begitu cuaca dingin, tubuh kita tidak mampu dengan cepat merespon, sehingga tidak bisa menjadi hangat gara-gara metabolisme atau pembakaran tubuhnya juga lambat. Keterbatasan refleks menggigil. Jadi begitu cuaca dingin, mandi pagi, ini langsung menggigil. Nah, refleks menggigil ini mengalami keterbatasan, nggak mampu untuk menggigil begini, akhirnya produksi panas tidak nututi, bisa jatuh sakit. Dan menurunnya kemampuan produksi panas yang merupakan dampak dari rendahnya aktivitas otot. Sehingga otot ini perlu dilatih-latih setiap hari. Perlu dilatih-latih supaya refleks menggigilnya bagus dan tetap bisa memproduksi panas pada saat yang tepat. Kemudian perubahan sistem endokrin dan metabolisme, yaitu produksi hampir semua hormon turun
semua hormon turun. Maklum sudah usia lanjut. Karena kalau semua hormon tidak turun, misalnya yang perempuan hormon kewanitaannya masih bagus, wah, walaupun sudah nenek-nenek masih tetap cantik. Karena hormon kewanitaannya masih normal, misalnya gitu. Sehingga sekarang banyak yang bingung terus dengan suntik hormon biar tetap bertahan cantik. Fungsi paratiroid yang ada di sini dan sekresinya tidak berubah, yang ada di sini. Ya, ada di sini paratiroid. Jadi tiroid yang di sini, paratiroid yang di sini juga. Pituitari yang ada di otak kita, produksi hormon berkurang dan hanya ada di pembuluh darah dan berkurangnya produksi dari ACTH, TSH, FSH dan LH. Jadi ini hormon-hormon yang ada di sini. Ya, seperti ACTH, TSH, FSH dan LH ini hormon gonadotropin. Menurunnya aktivitas tiroid yang di sini sehingga BMR turun, metabolisme rate-nya juga turun. Sehingga kalau itu turun, panas tubuhnya lambat untuk menjadi normal. Biasanya dingin saja setiap hari. Dan menurunnya daya pertukaran zat. Sehingga untuk sirkulasi juga akhirnya turun. Menurunnya produksi aldosteron dan menurunnya sekresi hormon gonad, yaitu progesteron, estrogen, dan testosteron. Defisiensi hormonal dapat menyebabkan hipotiroidisme, depresi sumsum tulang, serta kurang mampu dalam mengatasi tekanan jiwa atau stres. Ini bila mengalami penurunan hormonal. Saya kira demikian para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Mungkin Anda ada pertanyaan, silahkan chat pada channel YouTube Insan Peduli Sehat. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu pada topik-topik berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.